Pertama sekali kita sudah jelaslah kita ukur badan si mayat. Kemudian setelah itu kita perhatikan badan si mayat itu lebarnya. Jadi supaya kita jangan ada istilah mubazir kan. Sebelum kita menyimpan kain kapan, kita pastikan di mana letak itu si mayat. Oke. Tarik. Oke. Jadi 2 dikira 1, kita miringkan sedikit. Jadi yang lebar itu di sebelah kepala, yang menyempit itu di sebelah kaki lah. Oke. Nah, inilah kurang lebih cara menyediakan kapan orang yang besar badan lah. Kalau yang macam kurus-kurus macam saya tuh 1 boleh 1 lah, tapi kalau yang gendut 2 dikira 1. Jadi kalau seandainya kita mempunyai minyak yang banyak, jadi setiap lapis tuh kita tabur minyak. Kemudian ini kapur barus pun yang sudah ditumbuk, kalau lebihan daripada untuk memandikan itu pun sama juga ditabur lah. Tujuannya supaya pertama memberikan wangi, yang keduanya supaya semut-semut begitu, binatang-binatang tidak cepat mendatangi kepada si mayat. Tambahan lagi kalau kita mau ditambah lagi cendana lah, serbuk cendana, tapi akan mengakibatkan ini dia punya kain kapan itu kotor lah. Tapi kalau tidak pun 2 jenis tadi pun oke lah kan. Inilah cara penyediaan kain kapan yang untuk orang besar lah. Tuh. Oke. Ini bentuk wanita, 2 lapis seluruh tubuh. Lapisan ketiga baru kita simpan tudung dia. Oke. Kita simpan tudung. Naik sedikit. Ukur macam mana kepala dia. Oke ya. Naik sedikit. Oke, itu lapisan ketiga. Lapisan yang keempat kita simpan baju. Baju yang digunakan untuk wanita, hadirin sekalian, pendek sedikit lah. Karena kita ada kain sarung lah. Lain halnya dengan lelaki. Kalau lelaki karena tidak ada kain, jadi punya bajunya panjang lah, melebihi lutut. Itu baju untuk ini. Angkat sedikit. Oke ya. Ini lapisan keempat kita simpan ya. Kita lapiskan dulu, kita lipat dulu, kasih lipat-lipat. Ustaz Jasmin bantu dia. Oke. Silakan. Oke, itu pun sama lah, kalau kita ada minyak wangi tuh lapis lah kan. Kita sembur lah. Oke, ini lapisan kelima bagi wanita, ada kain. Ada kainnya. Oke. Ada kain. Kita ini. Inilah cara penyediaan kain kapan wanita. Kemudian ini sediakan kapas. Ini adalah untuk menutupi kubul dan zubur dialah. Ada sejenis kain kapas yang ada ini, tapi ini contohnya ini pun boleh digunakan. Kalau seandainya dikhawatirkan si mayat ini mengeluarkan kotoran yang banyak daripada kubul atau zuburnya, maka selain kapas digunakan, juga digunakan kain lah kan. Kain yang seperti inilah, kita buat seperti pimpes begitu. Kita simpan di sini. Ini tambahan lah kalau misalnya memerlukan lah kan. Kemudian kita tambah kapas. Ustaz, tolong buka kapas. Inilah kan. Jadi hadirin sekalian, mungkin kita akan bertanya, bolehkah kita menggunakan pimpes pakai? Kalau seandainya si mayat itu mustahak untuk dipakaikan, misalnya dia meninggal dengan sebab bersalin kan, jadi takut darah itu keluar, maka kita boleh gunakan pimpes buang, pimpes yang terpakai yang sudah sedia ada. Cuman pada waktu menggunakannya kita tidak payah lagi kepitkan di sinilah, kasih biasakan saja. Ini serba sedikit lah kan. Dan kapas ini juga hadirin sekalian digunakan nanti pada waktu si mayat itu sudah ditelentangkan setiap sendi lah. Oke. Inilah serba sedikit. Jadi kalau makin banyak kita gunakan kapas makin bagus, karena takut dan dikhawatirkan lah keluar kotoran nanti sebelum dimandikan kan.
Oke, apabila kapan ini sudah selesai begini, sedangkan mayat itu belum lagi diusai atau masih dimandikan, maka kita lipatkan mengikut tikar tadi. Oke, mengikut tikar. Kemudian ngam-ngam tikar, oke. Ngam-ngam tikar. Ngam-ngam tikar, Kak. Kasih cantik dia ujungnya. Kasih lipat gini, oke. Kasih gulung dia. Kasih gulung, oke. Nah, ini kurang lebih lah ya cara penyediaan. Oke. Oke. Kemudian yang ini pun sama, kasih lipat seujung sini. Oke. Nah, begitu. Maka tikar ini akan disimpan.